saranin dong PC budget 3 sampai 4 juta bisa buat live streaming di YouTube Bang, main game. Halo teman-teman semua. Oke. Ini gue dapat permintaan kan disuruh cariin PC budget 3 jutaan atau paling mentok 4 juta nih. Mending ambil ini deh, nabung dikit lagi 4.500.000 dapat prosesornya AMD Ryzen 5 5600G, cuma RAM-nya sendiri cuma 8 GB gitu loh. Masalahnya kan tekan budget. Kalau misalkan nggak tekan budget, paling nggak RAM-nya aja dulu, RAM ambil ke 16 GB gitu ya. Karena di sini kita main hitung-hitungan budgetnya cekak-cekakan, jadi ambil 8 GB aja dulu. Habis itu kalau untuk prosesornya sendiri kan ini pakai AMD Ryzen 5 5600G. Kalau misalkan kalian mau ganti ke 5700G pun harganya udah pasti gila-gilaan. Makanya gue saranin ambil yang 5600G aja. Gitu. Menurut gue ini yang udah paling relevan lah. Buat live streaming pun gue yakin AMD Ryzen 5 5600G pasti jalan ya. Dan di video ini gue bakal jelasin juga apa-apanya aja yang perlu di-upgrade seperti biasa. VGA-nya, power supply-nya, monitor sama keyboard mouse juga gue bakal rekomendasiin semuanya lengkap gitu loh ya. Oke. Ini toko juga udah trusted lah, udah terjual banyak juga nih ya, kalian bisa lihat sendiri 4,5 juta gitu loh di game di Kota Bandung. Jadi kalau prosesornya gue saranin ambil yang tengah-tengahnya aja, AMD Ryzen 5 5600G ya. Menurut gue ini udah kencang lah. Motherboardnya dari ASRock A520M. Untuk VGA-nya ini pakai APU Radeon Vega 7. Menurut gue sih power supply-nya 400 watt 80 plus bronze cukup. Habis itu RAM sendiri masih DDR4. Gua ambil yang 8 GB single channel gitu loh. Cuma sih kalau gua prefer saranin kalian upgrade ke dual channel karena perbedaannya udah jauh banget. Single channel sama dual channel tuh perbandingannya udah pasti beda gitu. Buat main game juga pasti kerasa lah. SSD 120 GB. Oke lah, ini buat booting juga oke banget. Pakai hard disk 500 GB. Kalau mau upgrade yang simple dan performanya kelihatan ya saran gue sih upgrade dari RAM-nya aja dulu. RAM-nya upgrade ke 2x8. Habis itu udah, itu aja dulu deh. Ya, jadi biar enak gitu ya. Kurang lebih PC-nya kayak gini sih nih. Oke. So lanjut AMD Ryzen 5 5600G. Jadi di sini kalau gue lihat kan ini frekuensinya 3,9 up to 4,4. Habis itu TDP-nya di 65 watt ya. 6 core 12 thread pakai Radeon Vega 7 7 nanometer, soketnya AM4. Habis itu super sampai DDR4 3200 MHz dual channel, keluaran tahun 2021 tanggal 13 bulan April. Usianya baru berapa sih? Jalan 2 tahun berarti sekarang ya. Habis itu skornya sendiri di angka 19.847. Jadi kalau ditanya ke gua VGA yang cocok untuk di-upgrade apa? Kalau gue sih saranin ambil yang ini aja deh, RTX 3060 nih. Yang gue udah cari yang termurah ini deh, dari Galax gitu loh ya. Pokoknya kalau nggak dari Galax, dari Jotak, itu aja dua brand itu sih biasa sih untuk brand-brand VGA-mu yang termurah ya, atau mungkin Palit gitu sih. Ini harganya 5,2 juta, kurang lebih kayak gini nih VGA-nya ya. Ini sampai, ini ada yang baru beli tahun berapa nih? 1 bulan lalu, berarti tahun 2022 lah, bulan 12. Oke, habis itu gue bakal lihat juga nih, ini VGA yang kita ambil kayak gini, kurang lebih bentukan gambarannya ya. Ini Galax RTX 3060 nih. Ya, oke. Jadi gue bakal bacain dulu untuk spesifikasinya. Dia keluaran tahun 2021 tanggal 12 bulan Januari. Habis itu clock speednya nih, base clocknya di 1320 MHz dengan boost clocknya di 1777 MHz ya. Ini juga udah mantep banget sih. Ini VRAM-nya 12 GB dengan memori tipenya GDDR6 gitu ya. Memori boostnya di 192 bit. Oke. Udah termasuk yang kencang banget sih ini sih. Kalau kita lihat lagi ya, di sini supportnya DirectX 12, OpenGL 4.6, oke lah. Habis itu TDP-nya di 170 watt ya. Berhubung kalau gua lihat lagi di sini tadi mana nih? Power supply-nya 400 watt 80 plus bronze. Gua nggak saranin kalian pada saat kalian bisa udah upgrade VGA-nya power supply upgrade. Mesti di-upgrade lagi ya, ngerti ya? Jadi pada saat kalian upgrade VGA-nya power supply-nya wajib di-upgrade gitu. Karena gue yakin gak bakal support gitu ya, karena di sini untuk segosted power supply-nya aja 450 watt gitu ya. Dan ini 1x8 pin power connector, jadi butuh pin power connectornya 1x8 pin, kurang yang di sini nih guys nih ya. Nih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti
pas kalian pasang VGA ini power supply ntar ada kabel masukin ke sini. Ini yang 1x8 pin power connector gitu ya. Habis itu kalau misalkan kalian udah upgrade VGA-nya, pasang kabel display-nya udah bukan di motherboard lagi, tapi di sini gitu ya, di VGA-nya, ngerti ya? Udah ya, menurut gua ini udah paling simpelnya deh, penjelasan yang singkat, padat, jelas gitu ya. Oke. Habis itu untuk skor average di 3D Mark di angka 17.137 ya. Habis itu di sini power supply-nya ya gua saranin kalian ambil yang ini juga udah cukup lah, 500 watt 80 bronze dari Seasonic menurut gua udah enough banget lah ya. Oke. Ini harganya 807.000, stoknya masih banyak juga. So, inilah yang gua saranin. Habis itu monitornya ini gua saranin ambil dari ini sih. Ini 22 inci 1,3 juta gitu ya. Oke. Menurut gua ini sih yang paling klop lah, ini udah ada yang beli mantap 1 minggu lalu. Ya ini yang bijaknya aja lah. Cuma balik ke budgeting kalian aja lah. Gue sih cuma nyaranin yang terbestnya aja, di best budget lah ya. Habis itu keyboard mouse ambil ini kalau gue 157.500, kita buatinnya 168.000 lah. Kalau gue sih udah prefer Logitech gitu. Cuma balik lagi ke personal kalian gitu loh. Kalau yang mau main gaming atau gimana ya itu balik ke kalian lah ya. Kita total harga semua deh. Ini kalau ditotalin semua udah termasuk monitor, mouse, power supply VGA di upgrade semuanya udah kelar jadi 12 juta gitu ya. Dan ini kalau di upgrade RAM lagi paling jadi 12 juta 600 lah kalau RAM 16 GB gitu loh ya. Kalian siapin aja kurang lebih 12 juta, ntar dapat RTX 3060, habis itu dapat power supply Seasonic, monitor, keyboard mouse sama AMD Ryzen 5 5600G tentunya. Cuma kalau cuma ambil PC, monitor, keyboard sama mouse doang ya jadi 6 juta. Jadi bedanya kelihatan ya, karena emang gue akuin, gue selalu bilang di semua video gue bahwa VGA itu hampir 50% atau mungkin 50-70% itu di VGA sendiri. Makanya gue selalu bilang kalau rakit PC gaming itu jangan kaget karena harga di VGA itu bisa VGA itu yang paling mahal. Makanya kalau kalian baca kan tapi pengen di-upgrade lagi, cari yang prosesornya itu support iGPU gitu loh. Jadi bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal ya, ngerti ya? So ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat performance-nya yang sebelum di-upgrade dan sesudah di-upgrade tuh kayak gimana. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you sing along,
Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions. Oke ya, jadi kalian udah nangkep semuanya jelas ya. Apa-apanya aja yang perlu di-upgrade dan kenapa perlu di-upgrade? Karena kalau di-upgrade kan otomatis performance-nya naik gitu ya. Oke ya, ngerti ya. Menurut gua ini gua udah cari yang the best budget dengan harga yang seminimal mungkin dan sebagus mungkin gitu loh ya. Karena gua pun ngerti gitu loh. Gua tuh termasuk kaum kayak Hore juga yang pengen punya PC semurah mungkin dengan spesifikasi sebagus mungkin gitu ya. Gue sehati lah sama kalian lah ya. Buat kalian nih yang merasa gue ini sehati banget sama kalian, bisa bantu like, comment, dan subscribe gitu loh. Oke? Pokoknya gue ngerasain juga gitu loh, pengen beli komputer dengan spek budget pas-pasan tapi dengan spek yang berkualitas gitu. Apalagi yang nggak ngerti PC. Makanya dengan adanya channel ini semoga terbantu lah ya. So ya udah, semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Buat yang mau nanya-nanya seputar komputer, saweria dong. Kita kan udah saat ini ya. Oke. So ya udah, jangan lupa untuk di follow juga sosial media Instagram juga ya. Atau mungkin soon gue bakal buat video di TikTok sama short gitu ya di channel ini juga. Dan sampai jumpa di video-video Tech Black selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Sukses terus. Thank you. Ditunggu bang, rekomendasi CPU budgetnya 2 juta bang. Semuanya, teman-teman semua, oke ya. Jadi buat kalian yang sekiranya punya dana 2 jutaan nih, menurut gue better kalian ambil PC ini deh. Untuk prosesornya, gue rasa ini recommended banget di rentang budget 2 jutaan. Udah dapet Intel Core i7 4790, habis itu udah terima beres gitu kan. Menurut gue ini yang oke-nya. Untuk RAM dan casingnya gue ambil yang 8GB casing Vesta V2 sama SSD 128GB SATA 3. Jadi untuk PC ini belum pakai hard disk. Habis itu untuk RAM-nya sendiri gue nggak tahu nih apakah ini 8GB yang 2x4 atau yang 8GB single channel. Semoga sih paling at least ya seenggaknya 2x4GB lah, karena dual channel tuh masih jauh lebih better daripada single channel. Oke? Gitu, lanjut ya. Ini udah laku banyak, tokonya udah ada bintang star juga, udah terjual 4, oke lah, nggak gitu banyak, tapi tokonya udah pasti trusted, dikirim dari kota Jakarta Pusat ya. Ini gue tertarik karena pertama harganya 2 jutaan, karena gue dapet request juga kan, disuruh cari budget 2 jutaan, dan ini speknya menurut gue masih oke banget loh, ini loh. Menurut gue ini masih main game GTA 5 masih lancar lah ini. Cuma nanti gue bakal saranin juga sekiranya VGA apa yang perlu di-upgrade yang cocok buat ini prosesornya ya. Jadi kalau untuk prosesornya sendiri pakai Intel Core i7 4790, pakai motherboardnya Intel chipset H81, ini LGA 1150, nanti bakal gue ulas lagi ya. Bener ya, ini pakai iGPU Intel HD Graphics, nanti bakal gue ulas lagi. RAM-nya sendiri gue tadi ambil yang 8GB DDR3 1600MHz, berarti SSD-nya SATA 3. Tadi gue ambil yang 128GB ya, bener ya. Habis itu casingnya tadi juga gue ambil yang dari brand casing Vesta V2 dengan RAM 8GB. Oke, sama power supply-nya 500 watt. Oke, jadi nanti gue bakal merekomendasikan sekiranya VGA eksternal apa yang cocok. Habis itu di sini ada free USB Wi-Fi, mousepad gaming dan satu fan case 8 cm. Oke. Ini buat harddisknya, buat 1 tera segala macam. Jadi ada linknya di sini ya. Ada peraturan tokonya, kalian bisa baca sendiri. Kurang lebih PC-nya kayak gini sampai rumah, tergantung request barang kalian kayak gimana gitu ya. Oke. Menurut gue ini buat main game GTA 5 masih lancar lah. Cuma kalau untuk main game GTA 5 roleplay, gue rasa perlu di-upgrade lagi VGA eksternalnya ya. Lanjut. Tapi setting rata kiri loh ya. Untuk Intel Core i7 4790 skornya di angka 7225 average CPU max-nya ya. Habis itu kita langsung ke spesifikasinya. Jadi dia Intel socket LGA 1150 dengan memakai 22 nanometer ya. Habis itu 4 core 8 thread, pakai Intel HD Graphics 4600 untuk iGPU-nya. Jadi PC ini bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal ya. Oke. Jadi ntar yang kabel di monitornya sambunginnya ke motherboardnya dulu karena belum memakai VGA eksternal ya, ngerti ya.
Frekuensinya di 3,6 GHz dengan turbo clock-nya di 4 GHz ya. Ini keluaran tahun 2014 tanggal 1 bulan Mei dengan support RAM DDR3 1600 MHz. Oke. Habis itu kita lihat lagi Intel HD Graphics 4600, FSD 3D Mark nomor 34, core clock-nya di 400 MHz, Super DirectX 12 dan OpenGL 4.3. Oke, menurut gue sih ini buat game Valorant masih support. Cuma nanti gue bakal rekomendasiin lagi. Sekiranya VGA eksternal apa sih bang yang cocok sih bang? Kalau gue prefer saranin kalian upgrade ke RX 6400 gitu ya. Ini dari brand Sapphire, harganya kurang lebih 2 juta ya. Ini kurang lebih barangnya udah sampai rumahnya kayak gini. Ini Radeon dari brand Sapphire ya. Ini dan ini termasuk power supply yang sangat amat hemat daya gitu loh. Kalau kita lihat tadi di sini i7 4790 TDP-nya 84 watt. Ini agak lumayan gitu ya. Prosesornya wajar karena keluaran tahun 2014. Dan berhubung ini gue rekomendasinya pakai VGA ini gue yakin hemat daya banget gitu loh. Gue rasa sih tanpa upgrade power supply pun masih oke ini gitu ya. RX 6400 gitu. Jadi kalau gue baca di sini 6 nanometer, oke. Arsitekturnya RDNA 2.0, keluaran tahun 2022, tanggal 19 bulan Januari, masih muda banget, 1 tahun. Dengan base clock-nya di 1923 MHz, dengan game clock-nya 2039 MHz, boost clock-nya di 2321 MHz, dan memory clock-nya di 2000 MHz ya. VRAM-nya sendiri udah 4 GB, support GDDR6 memori tipenya. Oke. Di sini yang gue lihat juga nih, ya, tidak memakai power connector. Jadi ini benar-benar hemat daya banget. Kalian tinggal tancap aja ke motherboardnya, nggak usah disambungin kabel apa segala macem ya. Karena di sini nggak ada pin power connectornya guys. Jadi kalian tinggal langsung nyambungin ke motherboardnya aja, gitu ya. Ngerti ya? Jadi ini hemat daya banget. Gue rasa tanpa upgrade power supply pun masih worth it gitu loh. Masih bisa. Ya, gitu sih ya. Oke, menurut gue ini udah kencang banget VGA-nya. Jadi kalian tinggal upgrade lagi tanpa memerlukan upgrade power supply. Gue rasa ini masih oke. Gitu ya. Cuma kalau mau amannya mungkin upgrade lagi ke 80 plus bronze gitu. Cuma balik lagi ke kalian. Kalau gue personal, misal gue ambil ini PC, gue rasa gue nggak upgrade power supply-nya deh. Karena gue rasa ini masih hemat daya, nggak pakai pin power connector juga. Abis itu gue lihat TDP-nya cuma 55 watt gitu ya. Abis itu prosesornya emang lumayan sih. Cuma gue rasa nggak perlu upgrade power supply lah ya. Abis itu untuk skornya sendiri, FSD 3D Mark-nya di angka 7314 ya. Lanjut terakhir monitor. Kalau monitor gue saranin dari yang ini aja ya. Budgetnya 1,1 juta. Ini hitung-hitungan yang murahnya aja lah ya. Kurang lebih kayak gini gitu loh. Oke. Paling kalau di total kalau misalkan cuma PC plus monitor doang jadi berapa sih? Jadi 4 juta lah, let's say lah, 3,9 lah, 3,8 ya. 3,8 kalau cuma monitor sama PC-nya doang. Kalau ini udah di-upgrade semua, VGA, monitor sama PC-nya jadi 5.900.000. Kalau cuma PC sama VGA-nya doang jadi 4.800.000 gitu loh. Kalau cuma PC plus monitornya jadi 3.900.000 gitu ya. Ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat deh performance yang sebelum di-upgrade, yang bawaan yang default kayak gini, yang PC-nya doang, sama yang setelah di-upgrade memakai VGA eksternal tuh kayak gimana. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement.
announcement, statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you sing along, trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions. Oke ya, so gua rasa videonya sampai sini dulu. Ini gua rasa budget 2 jutaan ini yang terbaik lah. Kalian udah gue yakin puas gitu loh. Ikutin saran dari gua, upgrade segala macem, kelar, tak beres. Tapi ini buat yang tipikalnya punya dananya, misal gua nih punya dana cuma 1 jutaan dulu bang, gitu. Tapi gue pengen punya PC gitu ya, yang 2 jutaan dulu gitu. Jadi gue beli PC-nya dulu, nanti upgrade lagi gitu. Ya kayak gitu. Saran gue ambil yang kayak gini. Cuma kalau yang tipikalnya udah punya uang misal 6 juta, 7 juta, 5 juta letak yang langsung ada siap uangnya, jangan yang kayak gini. Mending yang langsung yang naik level gitu ya. Karena di sini pun RAM-nya masih DDR3 ya. Sayang aja, mending DDR4 udah sekalian gitu, oke? Ya udahlah, ini gua rasa yang udah paling bijaknya kalau PC yang budgetnya cekak-cekakan lah ya. So ya udah, semoga video ini bisa membantu kalian semua. Buat yang mau tanya-tanya soal upgrade PC sama PC segala macam, Saveria ya. Dan Instagram Tech Black juga itu kalau gua baca pasti gua basah. Cuma tergantung mood gua juga kadang-kadang. So ya udah. Sampai jumpa di video Tech Black selanjutnya. See you tomorrow. Bye-bye. Sukses terus. Thank you. Bahas PC editing 5 jutaan dong bang, jangan gaming terus. Halo semuanya, buat kalian yang punya uang sekitaran 5 juta pas, pengen beli PC cuma nggak ngerti spesifikasinya, tenang aja. Ini menurut gua PC yang cocok buat kalian yang punya dana sekitaran segitu lah ya. Untuk prosesornya sendiri pakai AMD Ryzen 5 5600G ya, ini PC gaming yang menurut gua oke banget dengan RAM dual channel 2x8GB dari casing Elysium ya. Menurut gua ini yang klop yang cocoknya gitu ya. Oke, PC gaming Ryzen 5 5600G. Oke, harganya kurang lebih 5 juta dengan 86 kali terjual, 56 kali penilaiannya. Jadi untuk tokonya juga udah pasti trusted ya. Prosesornya pakai AMD Ryzen 5 5600G. Ini buat gaming editing gue yakin banget mantap gitu ya. Dikirim dari kota Bandung. Oke, jadi untuk spesifikasi lengkapnya di sini pakai motherboard chipset A520M. Ini udah pasti dari ASRock ya. Prosesornya udah sering banget gue ulas sebenarnya. Makanya gue prefer buat kalian yang punya dana 5 juta ambil ini. Dan tenang aja, di sini gue akan menyertakan VGA eksternal apa yang cocok, dan gue usahain harganya tuh yang terjangkau lah, jangan sampai yang mahal banget tapi performance-nya nggak gitu mengecewakan. Mantap juga VGA-nya ya. Hard disk 500GB dengan RAM-nya sendiri gue ambil yang 2x8GB. Kalau untuk gaming, multitasking, percaya sama gue ini pasti jalan lancar gitu ya.
SSD 128 GB, casing gamingnya gue ambil dari Elysium tentunya, yang murah ya, supaya kita bisa tekan budget lagi. Power supply 500 watt, bonus fan case RGB dan bonus USB Wi-Fi receiver. Oke. Jadi kalau gue pribadi, gue prefer kalian nanti untuk upgrade VGA eksternalnya lagi. Cuma kalau misalkan nggak mau di-upgrade pun ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau gue pribadi, better upgrade lagi lah, nggak apa-apa gitu. Misalkan kalian udah punya dana lebih gitu ya. Oke. Kurang lebih ini PC-nya kayak gini nih ya. Dan baru beli tahun 2022 juga ini ya. Oke. Kayak gini ya. Oke, lanjut. Abis itu untuk spesifikasinya AMD Ryzen 5 5600G di sini frekuensinya di 3,9 up to 4,4. Ini buat editing udah pasti kencang banget ya. 7 nanometer, 6 core, 12 thread pakai Radeon Vega 7 ya. Support DDR4, dual channel 3200 MHz ya. Kalau kita lihat tadi RAM-nya di sini yang 2666 MHz. Sebenarnya sih RAM bisa kalian upgrade lagi ke 3200 sih. Cuma motherboardnya juga mesti lihat nih apakah support atau enggak. Cuma gue yakin support lah, nggak ada masalah ya. Palingan tapi kalau gue sih prefer mending upgrade VGA-nya aja, ketahuan gitu ya. Habis itu untuk score sendiri, average CPU max-nya di angka 19.846. Oke, lanjut. Untuk VGA-nya, gue saranin kalian ambil yang RX 6600 XT nih. Ini udah gue cari yang dengan spesifikasi yang gak gitu mahal gitu ya. Cuma menurut gue ini masih mantap banget lah. Ini menurut gue yang udah paling affordable gitu ya. Di rentang budget 2.570.500 gitu. Masih ada sisa stok 12. Ya menurut gue ini sih lah ya. Sebenarnya gue mau upgrade-nya yang lebih mahal daripada ini. Gue pikir gue pengen yang terjangkau gitu ya. Oke. Kurang lebih VGA-nya kayak gini nih ya. Oke, lanjut. Abis itu ini spesifikasinya ya. ASRock RX 6600. Oke, kita lihat lagi. Sama nggak? Ya, gini lah ya. Bener lah ya. Oke. Jadi di sini bentar, gue baca lagi ya. ASRock ya. Challenger D. Oke, benar-benar. Oke. Jadi ini VGA-nya gue bakal bacain dulu. Ini misalkan kalau kalian mau upgrade VGA-nya ya. Yang pertama di sini 7 nanometer ya, arsitekturnya RDNA 2.0, keluaran tahun 2021 tanggal 13 bulan Oktober. Clock speed-nya untuk base clock-nya di 1626 MHz. Game clock-nya di 2044 MHz, boost clock-nya di 2491 MHz ya. Memory clock-nya di 1750 MHz gitu loh ya. Untuk VRAM-nya sendiri, VRAM-nya gede nih. VRAM-nya di 8 GB GDDR6. Ini kalau gue yakin banget kalau upgrade sih mantap banget sih ini. Habis itu kalau gue lagi support DirectX 12 dan OpenGL 4.6. Lanjut, nah di sini nih yang gue penting nih. DDP-nya di 132 watt, suggested power supply-nya di 300 watt. Bentar, untuk power supply-nya 500 watt. Gue sih prefer sih. Sebenarnya sih gue pengen tahu dulu nih ini power supply-nya dari brand apa gitu loh. Cuma ini menurut gue mending kalian upgrade power supply lagi sih. Ya. Untuk score sendiri VGA-nya di angka 14.882 nih. Cuma kalau gue sih prefer mending kalian upgrade VGA lagi. Upgrade power supply juga, upgrade VGA, abis itu upgrade power supply juga. Gue rasa 550 watt, 80 plus bronze dari Aerocoolux cukup gitu loh. Ya. Kenapa gue ambil ini? Gue pengen tekan budget biar murah banget gitu loh ya. Kalau di total semua ini udah beserta upgrade-nya kurang lebih 8 juta. Kalian nambah 3 juta lagi dapat VGA eksternal, RAM 16 GB sama power supply yang udah lebih bagus gitu. Ya. Ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat performa yang sebelum di-upgrade sama sesudah di-upgrade gitu biar kalian tahu perbedaannya ya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Nice and slow for your bitch ass. Alright. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie.
Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tony get smoke cracking. Everybody on the fake shit. I look around, feel like everybody is the fakers. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the face. Hey, dog, we be doing Simeon a disservice if we ain't telling these rides out. He ain't even gonna know if they could if we don't push him to the brink. How you feel me? Give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Shit, cool, I'm homie. losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose your Right, gift. right. Yeah, that's cool. Up here, through the studio. Let's show these movie people how we do. Oh, we filming shit here, huh? Hey, hey, down this alley here. Yeah, whatever you say. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. That's dumb luck right there. That's it, the end of the song. Next time you sing along, trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions. Jadi kalian udah tahu apa yang perlu di-upgrade, perbedaannya juga udah seperti apa gitu ya. Jadi gua rasa gue udahin aja videonya gitu ya. Buat yang mau nanya-nanya seputar komputer, PC, laptop, bisa DM Instagram TechWithBlack. Tapi ya gue lebih prefer lewat Saweria tentunya ya. Kalau Saweria pasti langsung gue buatin video kayak gini lah. Ya, oke. So ya udah, semoga video bermanfaat. Oh iya, buat Saweria logo di atas gitu ya. Link deskripsi juga kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya seputar PC atau emang cuma pengen Saweria random aja gitu kan. So ya udah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Sampai jumpa di video TechWithBlack selanjutnya. See you tomorrow, bye bye. Sukses terus semuanya. Thank you.